Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bertemu kembali anak-anakku. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti tema 2 subtema 3 mengenal kitab-kitab Allah. Anak-anakku sekalian, iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Bagaimana caranya iman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu kita harus meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui pelantara malaikat Jibril. Apa tujuannya? Agar semua manusia berpedoman pada kitab-kitab Allah dalam bersikap, berperilaku, sehingga manusia itu selamat di dunia maupun di akhirat. Adapun nama-nama kitab Allah sebagai berikut. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Tur Sinai pada abad 12 sebelum Masehi untuk disampaikan pada kaumnya, yaitu Bani Israel. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud di saat beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel di abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Kitab Zabur juga disebut Kitab Mazmur. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada abad 1 Hijriah. Injil artinya dalam bahasa Yunani yaitu kabar selamat atau kabar gembira. Kitab yang keempat yang diturunkan Allah yaitu Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Gua Hira, Mekah. Beliau saat itu berusia 40 tahun sekaligus sebagai bukti diangkatnya sebagai Rasul. Membaca Al-Quran sebagai ibadah dan berpahala. Al-Quran merupakan kitab penyempurna pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran akan terjaga kemurniannya sampai akhir zaman karena Allah yang akan menjaganya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi kalau dibulatkan sesuai kerasulan Nabi Muhammad SAW menjadi 23 tahun, dibagi menjadi 2, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Al-Quran pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, yaitu surat Al-Alaq dari ayat pertama sampai ayat kelima. Kemudian apa yang dinamakan Al-Quran itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikianlah anak-anakku pertemuan kali ini yang sudah membahas tentang kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya sehingga menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.